Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerendam melempang, Om Swastiastu. Halo teman-teman mahasiswa UT, kembali lagi bertemu dengan saya, Junedi Suprianto. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan dengan kode mata kuliah ADPU 4334. Harapannya teman-teman dapat menyimak secara sesama video ini dan juga teman-teman saya harapkan untuk membaca modul yang sudah teman-teman saya rasa bisa akses sendiri di web UT. Sekian dari saya, selamat menyaksikan untuk video pembelajaran pertama kita terkait dengan kepemimpinan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman mahasiswa sekalian, di dalam slide saya sudah tampilkan berkaitan dengan apa itu definisi kepemimpinan. Karena tentunya untuk kita mengetahui kepemimpinan, kita harus mengetahui apa itu definisinya. Dalam slide disampaikan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses dan bukan hanya sebuah proses saja dalam hal melihat statusnya sebagai posisi atau dalam ini memperoleh sikap dan segala macamnya. Namun kepemimpinan dalam konteks ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Wirawan yaitu menyampaikan bahwa kepemimpinan adalah merupakan proses ketika pemimpin menciptakan visi dan mempengaruhi pengikutnya, mulai dari cara berpikir hingga nilai hidup mereka untuk mewujudkan visi itu. Jadi dapat dikatakan bahwa pemimpin bukan cuma pengatur, tapi penggerak. Dan teman-teman harus ingat bahwa kepemimpinan adalah inti dari manajemen yang juga merupakan inti dari administrasi. Jadi, jikalau kita belajar kepemimpinan, berarti kita belajar inti dari bagaimana organisasi itu berjalan dengan baik atau sering disampaikan yaitu efektif dan efisien. Kemudian, kita lanjut kepada slide yang kedua. Dalam slide ini kita seringkali dan kita juga harus dapat dalam hal ini teman-teman meluruskan berkaitan dengan beberapa mitos yang sering muncul dan membuat kita ragu untuk menjadi seorang leader atau seorang pemimpin. Nah, pertama mitos itu muncul yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus dilahirkan. Faktanya, teman-teman, bahwa kepemimpinan itu bisa dipelajari dan dilatih oleh semua orang. Kemudian yang kedua adalah mitos bahwa kalau sudah jadi pemimpin pasti cocok untuk semua situasi. Padahal sebagai fakta bahwa kepemimpinan itu perlu disesuaikan dan terus dikembangkan. Artinya ada adaptasi dan inovasi di dalamnya. Kemudian mitos yang ketiga yaitu menyampaikan bahwa pemimpin harus punya perasaan yang intens. Nah, faktanya teman-teman, yang paling penting dalam pimpinan adalah empati dan cara kita berkomunikasi. Jadi bukan intensitas emosi di dalamnya. Selanjutnya, di dalam slide yang ketiga, dari apa yang saya sampaikan berkaitan dengan definisi kepemimpinan, kemudian kita masuk kepada mitos tentang leader atau pemimpin, bagaimana sebenarnya menjadi pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang layak atau bisa disebutkan pemimpin yang hebat. Nah, di slide ini saya menampilkan 5 atribut penting sebagai seorang pemimpin yang dapat teman-teman sekali lagi baca di modul. Di sini secara singkat saya sampaikan bahwa 5 atribut itu yang pertama adalah kapasitas. Kapasitas di sini yaitu sering diartikan yaitu seorang pemimpin harus mempunyai intelektual atau intelijensi yang tinggi. Ini untuk dalam hal berpikir, kemudian juga dia harus sebagai pemimpin yang bijaksana atau dapat dikatakan bertindak strategis. Kemudian, teman-teman, yang kedua adalah prestasi. Dalam konteks prestasi, yaitu membuktikan bahwa dia mempunyai integritas dan juga komitmennya dalam hal misalnya mewujudkan visi, bahkan juga mengorganisir orang-orang di bawahnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini berkorelasi atas keputusannya.
dan dampaknya dari keputusan. Jadi dia harus menganalisis dari keputusannya sejauh mana dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari apa yang diambilnya. Nah, sehingga dia dapat dikatakan sebagai pemimpin yang sering disebut oleh para filsuf itu dengan sebagai pemimpin yang bijaksana. Kemudian yang keempat, yaitu partisipasi. Partisipasi di sini sebagai ciri pemimpin atau atribut pemimpin, yaitu adalah dia dapat melibatkan diri dengan tim, mampu berinteraksi dengan tim atau orang yang dia pimpin. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir yaitu adalah status. Status di sini mengartikan bahwa yang muncul dari pengakuan lingkungannya yang dalam ini menunjukkan kredibilitas dia sebagai seorang pemimpin. Nah, semua ini teman-teman bisa dikembangkan seiring dengan proses atau sering dikatakan mempunyai waktu. Seperti yang disampaikan bahwa proses menjadi pemimpin itu adalah sebuah berkembang mengikuti proses dan juga tentunya ada waktu di dalamnya. Kemudian setiap pemimpin juga memiliki gaya kepemimpinan ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 gaya kepemimpinan dan tentunya ini hal sangat penting untuk kita ketahui sehingga kita kalau bisa dijadikan seorang pemimpin kita mengetahui gaya kepemimpinan kita seperti apa. Yang pertama adalah berdasarkan kondisi sosiofisiologis. Artinya gaya pemimpinan ini seringkali disandingkan misalnya suasana tim atau budaya di dalam sebuah organisasi. Kemudian juga yang kedua adalah berdasarkan kepribadian. Yang kepribadian ini sering disinggung yaitu adalah karismatiknya seorang pemimpin, analitis dia, kemudian bagaimana keterbukaannya, open minded, dan juga ketegasannya ketika mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Kemudian yang ketiga berdasarkan gaya kepemimpinan. Nah, berdasarkan budaya kepemimpinan di sini sering itu muncul 3 hal. Yang pertama, gaya kepemimpinannya apakah dia pemimpin yang otoriter, kemudian yang kedua dia adalah pemimpin yang demokratis, atau yang ketiga misalnya dia delegatif. Artinya ada unsur demokrasi di dalam kepemimpinannya. Nah, ketiga hal ini sering disinggung berdasarkan gaya kepemimpinan. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku. Nah, hal ini lebih kepada bagaimana pemimpin bertindak di lapangan dengan kita, teman-teman sekalian, mengenali tipe-tipe ini akan membantu kita menyesuaikan gaya kita dengan kebutuhan tim atau ketika kita menjadi seorang pemimpin. Sebagai penutup, teman-teman, dari perkenalan kita yang pertama atau pertemuan kita pertama dalam tutorial ini, teman-teman harus ingat bahwa pimpinan bukan soal gelar atau jabatan, tapi tentang tanggung jawab atau pengaruh dan juga komitmen untuk membuat sebuah perubahan. Jadi ada proses adaptasi di situ yang mana kita sering mengetahui bahwa semakin maju zaman maka semakin berubah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga, siapapun dari kita sebenarnya teman-teman itu bisa menjadi pemimpin, baik itu di kelas, di komunitas, di tempat kerja, bahkan dalam hal yang skup yang kecil yaitu di keluarga. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah niat kita sendiri untuk terus belajar, berkembang, dan juga memimpin dengan sebutan yang sangat soft spoken saat ini yaitu memimpin dengan hati. Nah, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semangat terus untuk teman-teman mahasiswa UT khususnya untuk yang mengikuti mata kuliah kepemimpinan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.